Halo guys, bersama gue di channel Willy Kun. Hari ini gue akan merasa anime lagi menjadi anime keempat gue yang bakal gue coba di musim Spring 2026 adalah Witch Hat Atelier. Ya, bisa dibilang ini adalah anime yang di luar dari skenario gue atau di luar dari list gue lah gitu kan. Karena ya gue nggak terlalu banyak anime yang pengen gue reak karena ya gue takut nanti banyak yang kepegang gitu kan. Jadi ya udahlah karena ini katanya judul bagus ya kan, salah satu manga terbaik juga gitu kan, katanya setara dengan Free Rein gitu kan, I don't know. Jadi gue penasaran sih bagaimana apa benar cerita ini membuat gue nanti bakal suka dengan eh, anime ini, karena emang ya sekali lagi ceritanya tentang fantasi ya kan, fantasi ada actionnya juga, jadi pure tentang penyihir lah gitu kan, yang gue nggak tahu ini apakah ada motivasi lebih gitu kan untuk menjadi penyihir atau gimana. Jadi kayak mengingatkan gue mungkin kayak anime Historia kali ya, gue nggak tahu juga sih, yang nggak punya bakat gitu atau gimana. Tapi eh, yang jelas anime ini emang dari awal emang seharusnya emang tayang di Januari, karena memang keterbatasan atau bisa dibilang ya kurangnya waktu lah gitu kan untuk bisa memantapkan animasinya ya kan. Jadi pihak dari Book Films mengundur atau libatannya mundur di Spring 2026. Jadi anggapannya mereka udah siap nih ya kan untuk menayangkan mahakarya ya kan, yang ini akan bisa dibilang menjadi salah satu fantasi terbaik lah gitu kan di Spring ini. Ya makanya gue nggak tahu lah gitu kan, gue nggak punya bayangan apakah ini beneran bagus apa enggak, karena ini book film ya. Jadi book film itu emang belum banyak anime yang dikerjain, tapi yang gue tahu ya Zoom 100 yang emang sebelumnya emang pernah ada kendala juga lah gitu kan, karena sering tunda ya kan. Terus gue mau harap semoga mereka tidak menunda di tengah jalan, kita takutnya begitu kan, namanya juga studi baru kan. Jadi yang penting kualitas gitu kan, yang bener-bener ditonjolin atau yang diutamakan oleh pihak studio. Makanya gue respect sih. Jadi mereka mengorbankan waktu gitu kan agar kualitas tetap terjaga kayak gitu. Walaupun memang harus nunggu lama gitu kan agar apa namanya, agar eh, animasinya bagus kayak gitu. Walaupun ya hype yang dibayar kayak gitu. Jadi udah kita lihat bakal seperti apa. Juga gue penasaran dia belum kembali ke episode terbaru atau episode pertama dari Witch Hat Atelier. Nah, oke, langsung aja ke episode baru dari Witch Hat Atelier. Langsung aja ya. Jadi bisa dibilang anime ini 2 episode langsung ya. Tapi karena gue first impression dulu gitu kan, jadi gue berharap semoga langsung bagus dan mungkin bakal lanjut episode 2 nya. Tapi kalau misalkan kayak ya udahlah bisa nanti aja gitu kan, ya udah nanti gue keep dulu, nanti gue bakal nonton satu satu episode dulu lah seperti itu. Jadi makanya tergantung nanti bagus enggaknya gitu kan di episode 1. Langsung aja. Langsung. Wow. Bahwa seorang atlet sudah menjadi atlet sejak hari mereka dilahirkan. Bagaimana akhir mereka dilahirkan? Mm-hmm. Hmm. Hmm. Ih bagus anjir. Bagus, bagus, bagus. Awalnya oke lah gitu kan. Bagus, bagus, bagus. Ini sinema sih. Oh, gila. Itu baru air ya. Itu baru air ya. Baru orang lagi melangkah gitu kan di dalam air. Bagus, bagus, bagus. Gue suka color apa? Color gradingnya juga suka gue. Warnanya bagus. Mm. Desain cara juga juga enak dilihatnya. Enak, enak, enak. Gue langsung ini ya. Langsung nyampur gitu. Ini cewek kan? Harusnya cewek ya? Nggak mungkin cowok kan? Jangan mentang-mentang sota jadi suaranya suara cewek gitu kan. Enggak, ini kayak cewek nih kayak. Dan ini cewek ya. Uh, dan hilang.
Wow. Ya 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 ya. Jadi airnya bisa diminum ya, gitu kan. Ya, bener, bener. Gue jadi inget Will gue. Hmm. Uh, tiba-tiba banget itu tiba-tiba banget itu ada Pegasus. Tiba-tiba banget Pegasus. Emang emang ini ya kurang smooth ya. Tapi nggak apa-apa lah. Hmm. Jadi, hmm. Suara siapa ya? Kayak nggak asing anjir. Hmm. Hmm. Namanya Koko ya. Ini kayak mungkin senseinya kali ya nanti. Mungkin. Wakata. Hmm. Berarti tadi pas di awal itu bukan bukan si Koko ya kayaknya. Nggak tahu juga sih. Nggak tahu gue. Tapi katanya awalnya tadi kan dia bisa bisa ini kan jernihin air tadi kan. Tapi pas tadi ada percakapan atau dialog dibilang monolog bilang kalau misalkan oh jadi penyihir tuh enak ya. Di lahir jadi penyihir enak ya gitu. Nah, itu gue agak bingung tadi. Eh, hmm. Terus sekali potong men. Lanjut cok 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 cok. Hmm. Bang Gojo bisa aja.
Bang Gojo kan. Oke, langsung jelasin ya kan. Penyihir bertopeng. Oh, ini langsung flashback ya, langsung dikasih flashback kan. Dikasih flashback. Bakal mengerikan ya. Bakal mengerikan ya kan. Oke. Seru banget anjir. Uh. Hmm. Jadi sejak itu langsung belajar ya. Hmm. Jadi inget ini gue siapa? Hmm. Langsung semenjak itu langsung langsung kayak langsung jip. Oh enggak. Hmm. Oke. Tadi bisa ya langsung. Tapi gue juga penasaran sih, karena belum tuntas kan. Pegasus ya. Nah, sering nyalain. Sering nyalain. Hmm. Hmm. Bukan sihir, iya kan. Jeng. Wah, topinya keluar main. Gue pikir mau ngeluarin tongkat. Gue pikir mau ngeluarin tongkat gitu, ngeluarin topi. Topi runcing. Oke, oke. Tapi ini sih respect gua. Hmm. Mhm. Ya, karena emang si Gojo ini bisa si Gojo bisa jadi ini kan. Hmm.
Tapi nggak boleh ya? Iya makanya nggak boleh ternyata. Lah, bingung gue. Hmm. Ini seperti tabu gitu ya. Ketika soal ngomongin soal penyihir. Lah, aku sempet ngintip, iya. Ya itu sihirnya bekerja itu. Ya enggak? Atau ya, bunyi apa itu? Bang ini kenceng banget nih. Wow, wow. Tapi tetap ingin lihat, karena penasaran kan. Hmm, oke. Oh, alah gambar tuh. Baru sihirnya bisa diaktifin. Iya, iya. Ya anggaplah inilah, anggaplah pemanggil ya, heeh, sihir pemanggil lah ya. Iya. Ang- mm-mm. Gue pikir akhirnya lihat kan rahasianya ternyata selama ini yang dia lihat si Koko lihat ternyata Gojo gambar anjir. Jadi inget ini gue, jadi inget siapa namanya? Nana Hoshi ya? Iya nggak sih? Dia kan bikin pattern ya, bikin kayak semacam semacam pola gitu kan biar bisa aktif sih. Hmm, udah udah nggak sama bapaknya sih. Iya. Baru baru pengen nanya gue ya kan, bapaknya mana ya kan? Semoga semoga tidak ada ini ya plot twist ya. Gue ngeri anjir tuh tiba-tiba ngomong gitu nggak jadi ibunya nggak ada. Ngeri gue. Tapi kayaknya sih bakal tetap ini, pengen pengen ini iya. Tetap bakal ninggalin ibunya karena penasaran kan. Ambisi dia pengen jadi penyihir. Si Koko ya. Mm-mm.
Iya, bener deh, sumpah deh. Gue inget inget orang-orang kayak Nanaoshi, Sai, ya kan? Iya kan? Gue baru kali ini ngeliat anime, ya kan? Kayak kayak gambar itu gue kayak nungguin gitu loh. Ini mau gambar apa nih ya kan gitu. Jadi kayak penasaran gitu. Gue penasaran mau bikin apa gitu. Apa nih bikin apa nih? Mantra apa nih? Mungkin ada yang mungkin ini kali. Ya bener, karena belum belum nyambung, belum sempurna. Dan buset dah, muncul Hanabi aja udah seneng banget anjir. Gue juga ikut seneng sih. Tapi jadi emang gambarnya sih emang sekilas kayak mirip patternnya ini ya, kayak ya gambar tentang kembang api gitu ya kan. Hmm, gak mau terapi. Panik dia. Enggak. Banyak pertanyaan ini, sumpah bingung gue. Mm-mm. Bener. Oh iya, jadi bagus dong. Ada yang datang, ada yang datang. Uh, langsung beda ini. Wajib keren banget. Enggak keren sih, keren sih. Ah ini keren ini. Ini keren sih, ini keren sih. No, no. Wah, nih gue jadi ingat musuhku anjir, gue jadi inget musuhku anjir. Aduh, nggak bisa, nggak bisa. Aduh, rasa penasaran menjadi sebuah ketaka ya. Oh, no.
Anjir, sedih banget, Cok. Tapi, hmm, wah gila bagus ini anjir itu. Ya, wajar dia akan jadi muridnya ya kan. Uh, oh iya, oke oke oke. Oh bagus anjir, bagus bagus bagus. Respect gua, respect. Bagus bagus. Keren 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 keren. Keren 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 banget. Keren keren keren. Di plus deh. buat 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 book film sih. Gokil, gokil parah. Gokil. Akademi Padang Rumput. Best deh. Wow, ini bener gila banget first impression atau episode 1 dari ya Witchhead Atelier atau Tongari Bousino Atelier. Ini bener-bener gila banget, gak nyangka ternyata sajiannya atau adaptasi bener-bener sangat luar biasa banget. Gua nggak tahu di manga apakah sudah sesuai apa enggak gitu kan, tapi yang gue lihat di sini bak film ini bener-bener apa ya, nunjukin sebuah janji yang bener-bener manis gitu loh. Jadi ya sekali lagi dia bilang gitu kan kalau dia sampai menunda 2 sampai 3 musim gitu kan untuk menjanjikan sebuah tontonan yang menarik atau bisa bilang menjaga kualitas lah gitu kan agar bagus. Dan terbukti ternyata episode satunya itu gila banget. Jadi nggak nyangka ternyata kita disuguhin terlepas dari adaptasinya, animasinya ya kan. Ternyata cerita ini sangat sederhana, men. Sangat-sangat sederhana gitu kan. Bagaimana Koko ini ya kan hanya ingin menjadi penyihir. Rasa penasaran dia dengan dia menjadi penyihir itu karena pengen tahu gitu kan sihir itu seperti apa sih gitu kan. Dan akhirnya ya dia berspekulasi gitu kan apa jangan-jangan kalau gua jadi penyihir harus jadi dari keluarga penyihir atau dari lahir gue harus jadi penyihir atau seperti apa gitu kan. Makanya kan akhirnya ketika di masa kecil atau ketika waktu masih kecil dia ketemu penyihir misterius lah gitu kan, yang dimana dia ditawarkan sebuah buku gitu kan untuk bisa digunakan sama si Koko gitu kan. Nah kan cara kerjanya kan dia tidak tahu kan, makanya kan akhirnya si Koko coba ngintip ya kan si Kipli ini ya kan. Pokoknya udah ganteng-ganteng tapi Kipli ya kan, Kifri lah ya. Si Kifri ini ya kan, atau si Bang Gojo KW 100 ini ya kan, itu dia ini adalah seorang penyihir gitu kan yang mencoba untuk atau memperbaiki kereta Pegasus gitu kan awalnya. Dan akhirnya diintip gitu kan sama si Koko gitu kan untuk pengen tahu sihir tuh gimana sih gitu kan. Dan akhirnya ternyata cara kerjanya begitu. Jadi cara kerjanya adalah membuat sebuah pattern atau sebuah gambar yang dimana sihir itu akan keluar dari gambar tersebut gitu kan. Jadi kayak mengingatkan sesuatu hal yang pernah gue lihat lah gitu kan, kayak Nanao kayak si siapa namanya tuh satu lagi tuh Sai ya kan. Jadi nunjukin ya ternyata nggak mesti pakai rapalan loh, tapi digambar juga bisa kayak gitu. Nah, makanya sesuai dengan apa namanya sesuai dengan judulnya juga Witchhead Clear kayak gitu. Makanya tadi gue kaget ya kan ketika dia gambar sesuatu bener aja sihir besar, sihir terlarang itu keluar gitu kan. Ternyata sihir terlarang itu keluarlah semacam kayak badai es lah gitu kan yang menerjang rumahnya hingga akhirnya membunuh ibunya kayak gitu. Nah tadi kan si siapa namanya si Kifli kan coba untuk menghapus ingatannya si Koko kan, tapi Koko menolak gitu kan, nggak mau kalau misalkan nanti apa ingatan tadi dihapus gara-gara perbuatan gua kayak gitu kan. Jadi kayak dia kesannya kayak mau ingin bertanggung jawab lah, karena kalau misalkan ingatannya Koko ini nanti bakal dihilangin ya kan,
nanti ya Kifli tidak akan bisa menemukan petunjuk lah gitu kan, penyihir misterius siapa yang ngasih buku ke Koko, sebuah anak sekecil itu yang masih polos banget gitu kan, untuk bisa tahu tentang sihir kayak gitu. Itu sederhana banget men, ya kan. Cerita yang sangat sederhana banget ini dibikin secara maksimal, bener-bener. Wah, ini nih keren sih, ini keren sih. Gue nggak bisa bilang ini 99, ini 100 ini. Ini 100 ini. Gue cukup memaklumi bagaimana apa ya, ya adanya sedikit sigi ya dari Pegasus tadi yang terbang di atas, tapi gue nggak terlalu peduli lah. Gue ngelihat ini cerita itu sederhana aja udah bilang. Ini ceritanya sederhana, mudah dicerna ya kan. Dan dibikinnya tuh bagus, udah itu. Itu tuh jarang yang gue lihat terjadi di anime manapun gitu kan. Kayak gitu. Ya anggapannya ya kayak modelan Frieren sih, iya kayak Frieren sih ya kan. Jadi ya kan Frieren kan emang ini ya diceritain kalau dia emang abadi kan, jadi dia hidup terus bersama dengan orang-orang yang bersama dengan dia gitu kan, sampai akhirnya ya bertemu dengan bertemu dengan pahlawan ya kan, seperti Mel. Ceritanya sederhana itulah gitu kan, jadi nggak yang berat gitu loh, ringan aja gitu kan. Nah ini dibikin bagus gitu loh, gila sih emang. Gua nggak mengecewakan sih, maksudnya gua akhirnya bilang kalau bak film itu benar-benar nggak mengecewakan banget lah gitu kan. Cuman ya pertanyaannya itu aja sih, satu pertanyaan dari gua gitu kan, apakah bakal konsisten apa enggak? Konsisten di sini bukan artinya konsisten itu bakal jadi jelek, enggak. Konsisten di sini yang gue maksud adalah apakah bak film ini bakal tayang secara ongoing. Itu yang jadi pertanyaan kan. Karena terbukti kan. Zoom 100 bagus, bagus banget gue bilang. Gue kasih S+ kan buktinya gitu kan. Tapi ya karena ditunda itu kan yang membuat akhirnya hype-nya hilang gitu kan. Jadi hype-nya makin kesini makin hilang karena ditunda. Tapi itu tidak membuat gue hype gue hilang. Gue tetap bilang kalau objektif gue bilang kalau atau go fair aja mengatakan kalau Zoom 100 tuh bagus gitu, bagus banget gitu. Makanya gue kasih S+. Nah, makanya gue bilang apakah ini akan berlaku pada Witch Atelier gitu kan kalau nantinya mereka takut nanti ada kendala ke depannya kayak gitu. Jadi ya sih, ini gue udah kasih 100 sih. Tapi belum ada openingnya, jadi gue penasaran nanti openingnya kayak gimana. Aduh, gue satu episode dulu deh. Gue terpana sih sumpah tadi ngeliat pemandangan tadi ketika si Kifli coba menghindar gitu kan atau bisa bilang yang menghindar untuk menyelamatkan Koko dari sihir tersebut. Itu tuh keren banget sih, itu tuh sempurna banget lah menurut gue. Jadi kayak ngingetin itu bener-bener ngingetin Rudy ngetes sihir gitu, sama itu adaptasi tuh agak-agak mirip aja gitu, bagus itu. Jadi kayak ngingetin Rudy nyobain sihir kan, dia kan kayak keluar air gitu kan, cebur gitu kan, langsung nyembur gitu kan, dan akhirnya rumahnya jebol gitu kan. Tapi kalau ini parah sih, ini sampai ibunya sampai mati ya kan, terus rumahnya juga ketutup sihir es gitu kan. Ya namanya bocah kan, rasa ingin tahunya kan cukup tinggi kan. Jadi ya kita lihat nanti ke depannya gimana. Karena udah ketakar sih, udah ketebak kalau episode 2-nya tentang akademi, pasti akan diajarin bagaimana menggunakan sihir yang baik kayak gitu. Nanti bakal ketemu dengan teman yang lain kayak gitu. Yaudah, itu dari gua, 100 dari gua, no debat. Ini pembuka yang sangat manis. Menurut gua ini masih yang terbaik lah menurut gua di season ini yang gua tonton. Kayaknya Wisata Atelier ini kayak emang peak sih, emang ini bener. Gua akuin sini peak sih. Gua nggak mau bilang setara Frieren ya, belum, karena masih satu episode kan. Waktu itu gua bilang untuk first impressionnya sama seperti yang gue lihat di Musuh Potensi aja. Jadi bagus banget. Yaudah, itu dari gua. Oh iya, satu lagi. Gue penasaran tadi serinya siapa sih? Suara tuh nggak asing itu. Kalau si nih gue belum baca ya. Gue belum baca siapa seiyunya. Kalau si Kifli tadi, kalau nggak salah tadi ini deh. Seiyunya seiyunya si Will deh kayaknya. Iya kayaknya Will deh. Yang si Will Serford itu siapa namanya? Amasaki Kohei deh. Kalau si siapa namanya? Si Koko Reina Ueda mungkin. I don't know apakah bener. Oh, Motomura Rena.
Ya ini ya apa namanya, eee, bisa dibilang CEO baru ya. Iya, CEO baru yang gue tahu cuman Mari doang sih dari Sutaboro. Iya, kok suaranya kayak Rena Ueda gitu kan. Dan khas ya, Kifri ternyata Hana Natsuki. Gue pikir Masaki Kohei loh. Bukan ternyata si Hane Natsuki. Gue kayak pangling gue. Kayak udah lama gak denger Hanae. Nah, iya Hanae sih. Gue udah gak pernah denger sih. Terakhir denger Hanae cuman siapa ya? Tanjiro paling. Iya, Tanjiro movie paling. Sisanya ya siapa terakhir? Oh, si ini siapa? Si Okarun, iya. Lupa gue, iya, 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 iya. Suaranya emang Hanae banget sih. Gue pikir tadi si Amasaki Kohei tadi. Soalnya dia nggak ngelengking banget kayak Tanjiro sama si Shinpei ya kan. Jadi, ternyata sih itu si Hana ya ternyata. Makanya tadi gue agak miss. Yaudah itu jadi gue yang pasti jumpa Sasep sebenarnya kira-kira anime spring apa lagi yang kalian ingin terus gue banyak suka-suka dengan di seksi aja notifikasi yang akan lu tentuin gue dan seminggu lagi resmi gue selanjutnya. Bye.